Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
Di saat badai bergelora, katakan lebih sungguh. Di saat badai bergelora, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. And when the oceans rise and thunders roar, I will sailing you over the sky. Like falling walking over the flood, and I will be still, know you. Ku tenang sebab dan ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang dan ku tenang sebab Kau Nah, saya ingin bicara yaitu khususnya bicara bagaimana supaya saudara dan saya ketika kita Tuhan bawa di akhir zaman ini, kita bisa menjaga setiap iman yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya. Ingat, saya mau katakan iman itu bukan Tuhan. Tetapi iman itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita mencari Tuhan. Nah, yang menarik kemudian Tuhan katakan bahwa Yesus katakan ketika dia datang pada kali yang kedua, yang dia cari itu iman di bumi. Ada beberapa hal, yaitu bagaimana saudara dan saya kita harus bisa mempertahankan iman yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya, supaya nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, iman itu tidak akan goncang. Nah, iman ini memang dengan keadaan situasi seperti ini, iman itu harus mengalami goncangan. Tapi kembali bahwa iman itu ketika kita mengalami goncangan, kita harus kembali memupuk iman itu, yaitu di atas dasar kebenaran firman Allah. Jadi jangan cuma kita berpikir begini, yang penting aku beriman saja, tapi kemudian saya dan saudara nggak baca firman. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi tidak serta-merta waktu kita dengar firman Tuhan, iman itu kemudian langsung bertumbuh. Perlu yang namanya masalah dan persoalan. Nah, itulah yang saya mau katakan dinamika hidup saudara dan saya sebagai orang percaya selama kita masih ada di dunia ini, masih ada di bawah kolong langit ini. Itu seninya Tuhan menumbuhkan yang namanya yaitu melalui persoalan supaya iman kita ini tambah hari tambah naik. Nah, malam hari ini saya coba bawa ada di dalam kitab Efesus 5 ayat 14 sampai dengan ayat 17 bagaimana kita bisa mempertahankan iman yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat dulu Efesus 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian kita coba bongkar itu ada 4 poin di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17 ini. Ada poin demi poin kita akan lihat. Dikatakan Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya coba bongkar ayat ini. Saya juga ini saudara coba renungkan dan luar biasa Tuhan taruh saya ada 4 hal. Yang pertama saudara di ayat yang ke-14 kita lihat dulu ayat 14. Dikatakan begini di dalam ayat yang ke-14, Efesus 5 ayat 14, boleh ditayangkan ayatnya lagi. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, saya mau bicara tentang poin kita yang pertama bahwa jangan kita menoleh ke belakang. Kita kerap kali kita gagal di dalam iman kita, kemudian kita gagal menuju kepada tujuan akhir kita karena kita menoleh ke belakang. Ingat peristiwa istri Lot. Istri Lot dia tidak mengalami keselamatan karena dia menoleh ke belakang. Nah, Tuhan tidak mau hari ini saudara dan saya kemudian kita hidup di masa lalu. Cara pola kerja Tuhan, Tuhan selalu tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Tuhan tidak suka korek-korek masa lalu. Tuhan selalu bicara next ke depan. Makanya saudara dan saya lihat, kita hari ini kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, waktu kita datang, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan lupakan. Yang seringkali yang menjadi masalah dalam hidup saudara dan saya, kita ini seringkali terjebak di dalam masa lalu kita. Ini yang membuat iman kita nggak bertumbuh. Kemudian kita akhirnya mundur dari Tuhan. Karena selalu lihat ke belakang. Lihat ke belakang, oh dulu saya pernah kaya, dulu saya pernah sukses, dulu saya pernah berhasil, saya dulu punya jabatan yang tinggi. Tapi sekarang seperti ini, sehingga kita terpuruk. Ini banyak yang terjadi dalam hidup orang percaya. Karena suka melihat yang ke belakang. Nah, yang lebih fatal lagi saudara, mungkin saya tidak bicara tentang kesuksesan kita di masa lalu. Saya tidak bicara tentang keberhasilan kita di masa lalu. Tapi kerap kali yang kita alami, yang kita lihat di dalam hidup orang percaya. Kenapa iman dia tidak bertumbuh? Kenapa saudara? Karena dia melihat masa lalu, dia berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Kemudian orang lain itu hari ini tidak membalasnya. Sehingga dia kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak hari ini terjadi? Saya jumpai banyak orang kemudian berkata begini. Orang itu tidak tahu diri. Dulu saya tolong dia. Dulu saya yang hidupkan dia. Tapi sekarang ini coba lihat gaya hidup dia. Saya susah tidak dilihat sama dia. Ini yang seringkali terjadi. Sehingga apa? Menghambat pertumbuhan iman kita. Iman kita tidak bertumbuh karena apa? Kita melihat sesuatu yang di belakang. Saudara, saya mau katakan pada malam hari ini. Apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Kita lakukan bukan untuk orang yang kita tolong. Tapi kita lakukan itu untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau saudara dan saya hari ini, kita itu melakukan sesuatu apa yang kita kerjakan, kita menolong orang di masa yang lalu. Kita menolong untuk melakukan firman Tuhan, saya percaya kita nggak akan pernah kecewa. Ini yang seringkali saya lihat di dalam hidup orang percaya. Ketika saya jumpai kenapa kecewa saya? Saya kecewa. Padahal ada pujian kan? Pujian yang berkata begini. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa ku serahkan semua. Jadi saudara dan saya hari ini apa yang kita kerjakan di masa yang lalu. Yang membuat ganjalan kita hari ini. Itu harus kita introspeksi diri. Beberapa hari yang lalu. Saya berbincang-bincang dengan anak saya yang besar. Karena anak saya kan perempuan. Makanya saya baru tahu wanita itu kalau memendam sesuatu lama loh. Betul ya?
Karena pergunakan perasaan. Makanya saya tahu kalau wanita terluka, itu bisa berabad-abad. Kayak pintu yang gerbang domba Allah itu yang tertutup berabad-abad. Yang Yesus mau masuk. Itu tertutup. Nah, saya nggak tahu malam hari ini, tapi saya tahu para ladies yang ada di base ini sudah keluar dari masa seperti itu. Amin. Waktu saya berbincang-bincang dengan anak saya, memang anak saya yang pertama, ini memang hatinya lembut sekali. Saya tipe orang itu, ya namanya pria. Saya benar-benar the real man di rumah. Karena cuma saya sendiri yang pria. Semua wanita di rumah. Anak perempuan, istri pasti perempuan, tidak mungkin laki ya. Kemudian pembantu perempuan, mama saya perempuan. Maaf kata pudel-pudel saya juga perempuan. I'm the real man, I'm a king. Jadi waktu saya bicara dengan dia kemudian ada satu masalah, ada satu persoalan. Tiba-tiba udah nangis. Sesuatu yang tidak pernah saya sadari. Itu disimpan dia dari sekitar 7-8 tahun lalu. Saya tanya sama dia, kapan peristiwa ini terjadi? Papa tahu nggak? Ini dia cerita, kemudian dengan tetesan air mata. Ya kan kayak lagu lagi kan, Tuhan Yesus setia. Ya kan, tetesan air mata, bahasa air mata. Dia lagi berdua sama saya di mobil. Langsung ambil tisu, saya, nangis. Sebenarnya memang hati perempuan, memang katanya sebening kaca, setipis kaca, gampang pecah. Tapi kalau kena yang keras juga minta ampun saya. Banyak pria-pria yang kapok-kapok, ya kan? Dia simpan seperti itu. Saya bilang, waduh, dia ingat sesuatu masa lalu. Kemudian saya kasih pengertian ke dia. Saya bilang sama dia, Cici, kenapa kita sering kali sakit hati? Kita melihat orang menyakiti hati kita. Karena yang kita lihat adalah objeknya kita. Tapi kita tidak pernah melihat kenapa dia berbuat seperti itu. Kalau kita melihat orang dasarnya berbuat dasarnya itu dari sisi dia, saya percaya kita nggak akan mungkin kecewa. Kita tidak akan pernah mungkin kecewa. Waktu saya cerita seperti itu dia baru ngomong, kalau papa terangkan ini baru saya ngerti. Makanya hari ini saudara, mungkin ada hati-hati yang kecewa. Yang bagi saudara datang malam hari ini, para ladies datang hari ini. Mungkin ada hati yang kecewa, hati yang tawar dengan pasangan hidupmu. Mungkin dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Pulang dari tempat ini belajar renungkan. Berdiri dari sisi mereka. Apa yang mereka kerjakan itu dasarnya karena apa? Kalau hari ini saudara dan saya kita bisa melihat seperti itu, saya percaya kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Jadi yang pertama saya bilang, dikatakan supaya iman kita ini bisa dijaga, bisa bertumbuh, jangan menoleh ke belakang. Jangan melihat sesuatu ke belakang. Saya juga sama saudara, saya punya background masa lalu saya nggak bagus. Dan kalau saya lihat ke belakang, aduh saya ngeri juga. Makanya ada orang kasih perumpamaan. Kalau saudara bawa mobil kaca spion itu kecil. Iya toh? Yang kaca depan itu yang besar. Lihat jauh ke depan. Tapi kaca spion kecil, cuma lihat kecil. Saya kadang-kadang malu. Tapi sudah pernah saya alami, ya sudahlah. Hari ini saya tidak akan berbuat sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-15, Efesus 5 ayat 15 berkata begini. Karena itu firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Nah saudara begini, kita ini tidak bisa hindari bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita sedang dikelilingi oleh keadaan situasi yang kadang-kadang membuat kita harus terkontaminasi. Tapi itu tantangan hidup. Saya tidak bilang begini, oh namanya kita hidup di dunia ini kemudian kita seolah-olah berbeda dengan dunia. Kadang-kadang kita terkontaminasi.
Tapi yang kedua saya mau bilang begini. Saudara, yang saya mau ingatkan yang kedua, supaya iman kita itu tetap bertumbuh, tidak mendapatkan sesuatu ganjalan, fokus di dalam hidup saudara dan saya, perbaiki hidupmu. Yang harus kita kerjakan hari ini adalah perbaiki hidup kita. Jangan kepo dengan urusan orang lain. Jangan fokus dengan orang lain. Tapi fokus dengan dirimu sendiri. Minggu yang lalu juga, saya itu lagi baper juga waktu itu, minggu lalu. Bawa perasaan. Perasaan gak enak deh. Ada kecewanya. Nah tiba-tiba saya lagi olahraga. Waktu saya lagi olahraga, sedengar ada satu suara seperti berkata begini. Suara itu berkata begini. Jangan fokus dengan orang lain, tapi uruslah dirimu sendiri. Saya dengar itu, saya lagi olahraga. Saya tahu ini Roh Kudus yang ingatkan saya. Kenapa? Kenapa saya mulai yang namanya bawa perasaan? Karena saya fokus dengan saya mulai membandingkan dengan orang lain. Saya lihat kenapa dia begini, kenapa dia begitu, sedangkan saya begini. Nah, suara itu kemudian mengingatkan saya yang saya harus fokus adalah perbaiki hidup saya. Kenapa hari ini saudara dan saya kita tidak bisa kemudian iman kita bertumbuh? Karena seringkali yang kita lihat orang lain. Kemudian kita ngerasani orang lain, kita bicara sama orang lain. Kita tidak pernah memperbaiki diri kita sendiri. Nah yang Tuhan minta kita hari ini fokus perbaiki hidup kita loh. Gak usah bingung dengan orang lain. Nah kalau fokus dengan perbaiki hidup bukan ego saudara. Kalau ego itu berarti cuma mikir diri sendiri. Cuma mikir diri sendiri, saya sendiri yang saya pikir, saya mau makan apa, saya gak peduli dengan orang lain. Itu namanya fokus kepada diri sendiri. Tapi kalau fokus perbaiki hidup, apa yang tidak baik dalam hidup saya coba perbaiki, evaluasi. Makanya perlu Bapak Ibu, makanya perlu para wanita, kita juga diingatkan, Pak Fengki ingatkan, gembala senior. Tiap malam itu sebelum kita doa, kita ambil waktu teduh. Saya belajar seperti itu. Setiap malam sebelum saya berdoa, saya coba menenangkan diri saya. Saya ingat sepanjang hari ini saya buat apa. Saya ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang bahasa yang nyeleneh. Bahasa-bahasa yang kadang-kadang mungkin menyinggung hati orang lain. Kemudian saya juga mendengar mungkin ada orang yang mungkin bicara gak enak ke saya. Saya coba belajar introspeksi diri, saya renungkan sebelum Tuhan. Kalau ada bahasa-bahasa yang kasar saya bicara ke orang lain, ampuni saya. Tapi kemudian ketika ada bahasa-bahasa yang menyerang saya bilang Tuhan terima kasih karena Tuhan sedang mendidik saya dengan bahasa orang yang lain supaya untuk membuat hidup saya jadi dewasa. Amin. Kita kan gak bisa nahan mulut orang ngomong sama kita. Betul gak? Saya seringkali kan ngomong begini, kenapa kita kadang-kadang kecewa? Ada satu wanita datang sama saya. Dia bilang, Pak Roy saya kecewa sama si ini. Pak Roy tahu gak si ibu ini? Saya bilang iya kenapa? Itu mulutnya loh. Saya bilang kenapa mulutnya? Apa pindah di samping kuping? Itu mulutnya tuh suka ngerasani orang. Suka bicara orang. Terus saya ini diomongin. Dia ngomong apa sih sama kamu? Dia bilang saya gendut. Saya bilang ya memang sih. Wah dia bilang Pak Roy juga ini. Saya bilang saya kasih tahu sama wanita ini sama ladies ini, pada ibu ini. Saya bilang kita gak bisa nahan orang bicara ke kita. Yang kita harus perbaiki adalah hati kita. Orang mau ngomong apa enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang dia fokus untuk memperbaiki hidupnya beda. Kalau orang ngomong beli, kamu gendut. Dia akan jawab, biar gendut yang penting sehat. Nah itu yang benar. Bukan kecewa. Atau bilang, kurus kamu, kurus kering kerontang. Enggak masalah biarpun kurus. Yang penting sehat. Itu saudara. Itu namanya apa? Kita fokus dengan diri kita sendiri.
Gak usah kita bingung dengan orang mau ngomong, kemudian orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, akhirnya kita jadi dosa. Dosanya apa? Kepahitan. Tiap lihat dia, hati sedih. Hati kayak digaruk-garuk. Orang Manado bilang rupa ada garuk-garuk itu hati. Apalagi dia lihat, waduh tampil di mana-mana. Gak usah. Jadi yang Tuhan minta yang kedua, fokus perbaiki apa? Hidup saudara dan saya. Gak usah bingung dengan urusan orang lain. Sering kali kita membuat troublemaker jadi masalah saudara. Karena kita tidak urus diri kita sendiri, kita urus apa? Orang lain, bukan urus diri kita sendiri. Yang ketiga kita lihat. Ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga saya mau bicara tentang hidup kita ini harus kita mengisi hidup saudara dan saya dengan kebenaran. Makanya Tuhan kasih ke gereja kita yang namanya Mega Project Karakter Kristus. Itu gak gampang. Gak gampang saudara. Susahnya minta ampun. Karena apa saudara sulitnya? Karena masalah daging, hawa nafsu. Nah kalau saudara dan saya isi hidup saudara dan saya itu dengan kebenaran. Saya tidak bicara tentang kebenaran ini kemudian saudara hafal firman terus. Enggak, bukan itu. Banyak orang salah tangkap seolah-olah kalau bilang mengisi hidup dengan kebenaran. Kemudian tiap hari baca firman, kemudian tiap ngomong firman yang keluar. Bukan. Banyak orang di luar sana jago ngomong firman, hebat bicara firman. Tapi hidupnya tidak pernah menggambarkan firman Allah. Nah yang Tuhan bilang mengisi hidup saudara dan saya dengan kebenaran. Setiap tindak tanduk kita orang melihat ada karakter Kristus dalam hidup kita. Cara kita bicara, lemah lembut saudara ya. Cara kemudian kita menyikapi orang bicara, kemudian kita tidak kemudian menyerang. Itu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Jadi mengisi hidup saudara dan saya itu dengan kebenaran. Tuhan bilang begini, ini hari-hari jahat loh saudara. Ini hari-hari jahat. Saudara lihat kan gempa itu sudah dekat-dekat loh. Gempa bumi kan. Sudah di Cianjur, tadi saya baca lagi sudah di Probolinggo. Mungkin gempa itu di Probolinggo lagi lihat mangga berbuah enggak. Setelah itu mungkin mau datang ke Surabaya. Kalau gempa kita di Manado itu hampir tiap hari. 5, skala Richter 6 itu biasa. Karena memang ya itu daerah memang gempa. Kalau di Jawa sini kan jarang saudara ya. Kita tidak pernah bisa membayangkan Cianjur itu bisa ratusan yang meninggal. Ini waktu semakin dekat. Saudara lihat kejahatan orang. Waduh enggak karu-karuan. Sudah memuncak. Oleh sebab itu hari ini saudara dan saya jangan kemudian kita terkontaminasi dengan dunia ini. Tapi ayo kita tunjukkan ini loh manusia Kristus. Manusia Kristus bukan sedikit-sedikit ngomong firman. Tapi hidup saudara dan saya itu bisa dibaca oleh orang-orang di sekitar. Orang melihat benar-benar ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya seringkali saya bilang begini. Kita di Manado itu baru dapat tempat baru. Satu tempat, waduh pokoknya bagus. Saya promosi ya untuk Base Manado. Baru 2 minggu nih buka. Itu tempatnya mirip begini saudara. Itu bisa masuk kurang lebih hampir 300 orang. Saya bilang Tuhan itu kasih kita luar biasa. Nah saya bilang begini. Di tempat kita itu karena itu satu daerah itu daerah kawasan. Saya sering masuk ke daerah situ. Nah saya sering masuk ke situ. Saya itu jadi berkat gampang. Saya bukan bicara duit saudara. Nah kalau setiap saya keluar dari tempat itu kan mesti bayar parkir. Saya kalau mau bayar parkir, itu tempat parkirnya itu kasihan kayak sarang burung. Itu mirip tempat sauna. Saya lihat kasihan tuh tukang parkir sampai keringatan. Apalagi kalau siang hari bolong. Nah saya kalau keluar,
Saya selalu, halo, saya senyum. Selamat siang Nona, gitu kan. Karena kalau kadang-kadang kita lihat begini, kita ini apalagi kalau sudah keluar dari mall, mau bayar parkir, apalagi sudah belanja banyak, muka cemberut. Biaya gede keluar kan, nggak ada senyumnya. Padahal pakai atribut Kristen, ada salibnya gede-gede lagi. Di mobil tulis Jesus inside. Nah itu kan orang Kristen. Tapi nggak ada senyumnya. Bagaimana orang mau lihat? Saudara selalu kasih senyum. Terima kasih. Padahal saya lihat ini bukan iman Kristen. Ini dari seberang. Tapi saya kasih senyum. Kalau saya udah senyum begitu, langsung berubah nih orang. Dari panas-panas, terima kasih kok, gitu seperti itu. Nah jadi saudara, lakukan kebenaran itu bukan cuma ngomong firman. Tapi bagaimana saudara dan saya dari seluruh aspek hidup saudara dan saya, orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Sekarang ini orang sudah sulit tuh senyum. Iya Pak Roy nggak bisa karena pakai masker. Sekali-sekali masker kita bikin gambar gigi kelihatan. Supaya kelihatan senyum terus ya. Jadi yang ketiga saudara, supaya iman kita tidak bisa tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, mengisi hidup dengan kebenaran. Yang keempat ayat yang ke-17, Efesus 5 ayat 17 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Yang keempat, masuk dalam kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Jadi saudara dan saya, kalau kita harus bisa bagaimana menjaga iman kita dengan baik, mau nggak mau, suka atau tidak suka, harus masuk dalam kehendak Tuhan. Nah kehendak Tuhan itu beda dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara dan saya. Tapi selalu dia merancang sesuatu yang baik. Cuma kadang-kadang dalam hidup saudara dan saya, sering kali kita selalu mau kita yang ngatur Tuhan. Iman yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, iman itu kemudian kita pergunakan untuk ngatur Tuhan. Padahal tidak boleh. Iman yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, iman itu harus dibawa kendali daripada Tuhan. Dibawa kehendak daripada Tuhan. Setiap rancangan Allah, setiap kehendak Allah pasti merancang sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat. Tapi rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik. Saudara tahu kisah Ayub? Kalau saudara baca kisah Ayub sangat mengerikan. Tapi Ayub mengalami yang namanya proses iman. Kita akan alami sama seperti Ayub. Tapi kasusnya beda saudara. Tapi proses itu harus kita alami. Namanya pertumbuhan. Dari Ayub pertama orang yang suci, orang yang saleh hidupnya. Kemudian dia harus mengalami proses daripada Tuhan. Dia mengalami keluarganya hancur, hartanya selesai binasa semua, hartanya ludes saudara. Anak-anaknya mati saudara. Tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Allah tetap Allah. Dan saudara lihat, Tuhan memang mengizinkan, Allah mengizinkan semua terjadi dalam hidup Ayub. Tapi saudara lihat di akhir hidup daripada Ayub, Ayub mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Revival terjadi dalam hidup Ayub. Ayub yang mengalami keterpurukan, yang mengalami kehancuran, di endingnya Ayub yang lebih dipulihkan sama Tuhan. Hari ini saudara, lihatlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tidak lama lagi 2022 ini akan berakhir, 1 bulan lagi. Kalau di Manado sudah dari bulan September dengar lagu Natal terus. Pokoknya begitu masuk ber, sudah. Malam kudus sunyi senyap. Wah, orang Manado suka cita semua. Karena apa? Semua habis tahun katanya. Nah kita enggak tahu nanti tahun 2023.
Sudah diingatkan sama Presiden kita Jokowi, tahun 2023 tahun yang kelam. Menteri Keuangan juga sama. Tapi saudara harus tangkap, ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Tapi disinilah momentum kita akan lihat bagaimana Allah akan bekerja dalam hidup orang percaya. Saya senang saudara. Karena kalau mau lihat perbedaan antara orang benar dan tidak benar, bukan pada waktu masa namanya panen, waktu dalam masa kesukaan. Mau lihat orang yang namanya mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu saudara dalam keadaan global ini lagi sulit. Disitulah kita lihat Allah akan buat perbedaan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kan Tuhan bilang begini, aku akan membuat perbedaan antara orang yang ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan yang tidak cinta Tuhan. Saya saudara waktu baca ayat itu, saya kurang memahami dulunya. Tapi ketika saya ke Israel, baru di situ saya lihat. Saya bilang Tuhan terima kasih, di sini saya bisa membuktikan. Waktu saya ke Israel, ke Tanah Suci itu kita masuk dari Yordania. Waktu masuk di perbatasan Israel, di situ kita lihat satu dataran yang sama. Yang satu kering kerontang, yang satu sangat subur, hijau di mana-mana. Melimpah susu dan madu. Di situ saya bilang, di sini saya bisa ada yang firman Tuhan itu nyata di sini. Jadi saudara, kalau bagi saya tahun 2023 saya tidak akan pernah takut. Karena di situ saya lihat bagaimana kita akan lihat Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Berani masuk di tahun 2023 walau dalam keadaan sulit, berjalan terus ikuti dalam kehendak Tuhan. Tuhan kasih visi di gereja kita. Saudara ikuti aja visi daripada gereja ini. Walaupun saudara lihat kadang-kadang bertentangan. Tapi ikuti aja. Visi Tuhan kadang-kadang bertentangan dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi kalau saudara dan saya hari ini mengikuti visi Tuhan ini, masuk dalam kehendak Tuhan, endingnya pasti yang terbaik. Berjalan terus dalam rencana Allah, masuk dalam kehendak Allah, saya percaya endingnya pasti yang terbaik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Allah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami sedang Tuhan bawa di dalam hari-hari yang sulit. Kami Tuhan sedang bawa di hari-hari yang jahat. Tapi kami percaya Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian kami. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Itulah iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Sekalipun hari ini Tuhan kami sedang dibawa dalam hari-hari yang sulit. Hari-hari yang jahat Tuhan. Tapi kami percaya bahwa setiap rancangan-Mu pasti yang terbaik. Di mana Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Kami tidak boleh melihat ke belakang Tuhan. Kami tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi kami akan menatap jauh ke depan. Karena Tuhan sudah merancang sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Juga kami tidak akan fokus Tuhan. Kami tidak akan pernah melihat hidup orang lain. Tapi kami belajar fokus memperbaiki hidup kami. Jikalau hari ini Tuhan hati kami masih ada kecewa. Jikalau hari ini hati kami masih ada kepahitan. Masih ada kebencian Tuhan. Kami suka membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami belajar Tuhan, kami fokus kepada diri kami sendiri. Kami belajar untuk meninggalkan setiap cara hidup kami yang lama. Dan kami masuk di dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami ambil setiap mega project itu Tuhan. Kami ambil setiap karakter Kristus itu Tuhan. Supaya menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Supaya kami pada akhirnya ya Bapa, kami boleh dibawa masuk di dalam rencana-Mu, kehendak-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, mari Engkau taruh terus dalam setiap hati kami. Engkau pakai para ladies Tuhan di tempat ini Bapa. Supaya melalui setiap hidup mereka Tuhan, mereka akan mewarnai setiap hidup di dunia ini Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan mereka Tuhan akan mengalami lawatan kuasa daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga.
Biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu Tuhan dan kami akan siap melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan daripada umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Persembahan ini biar berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena menerima berkat itu pasti. Tapi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya. Yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan. Dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar. Di dalam kasih semula kekudusan kebenaran. Sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Sama kita naikkan Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku bersama. Mari serukan.